Karbohidratnya buah, cairan 70 ya cairannya. 70 ml per kilogram berat. Oke, terus natrium hmm, terus NaCl ya sama klorida. Klorida oke. Lanjut pola makan. Oke sih ini udah bisa menggambarkan dari kasusnya. Lanjut ke antropo, ini udah ya kemarin. PPU, PPU, PPP, oke. Ke bawah, biokim. Ini udah dimasukkan semua biokimnya. Sudah. Ini ALAT ini kenapa nggak diisi? CRP, Belum ketemu, Mas. oh, belum ketemu. Iya. AL tuh angka leukosit ya. Ini angka Oh, leukosit AL. AT itu kalau nggak salah angka trombosit ya atau apa. CRP, CRP ini itu kok dia itu penanda eh, CRP itu apa C-reaktif protein, dia penanda adanya inflamasi gitu. Biasanya kalau memang infeksi CRP-nya cenderung tinggi sih. Coba nanti dicari standarnya CRP berapa. Ini C-reaktif protein, jadi ini penanda inflamasi selain sel darah putih, terus kemudian ada ya, pokoknya ini salah satu penanda inflamasi gitu. Yang kalau leukosit dicari berapa, terus ini angka trombosit berapa, CRP, LED ini laju endap darah berapa, terus pH urin, darah dalam urin. Standarnya kalau urin itu kan nggak ada darahnya ya. Jadi ini apa rujukannya yang ini harusnya ya nggak ada, harusnya tidak tidak mengandung darah. Kalau plus 2 berarti kan ada positif darah gitu. Berarti keterangannya eh, positif darah gitu hasil apa. Kalau secara normal kan urin itu nggak boleh mengandung darah, mengandung protein, mengandung glukosa. Tuh. Kalau glukosa, glukosuria, terus kemudian kalau protein berarti proteinuria. Itu. Ke bawah. oh, izin tanya, Mas. Hmm? Terkait yang angka leukosit sama trombosit itu tadi itu kan berarti leukosit biasa ya. Maksudnya kalau dirujukan itu kan leukosit ribuan gitu ya, tapi sedangkan di sini Hmm. cuma 10 sama gitu. Nah, itu apakah ada yang terlewat misal kali 10 pangkat berapa dan satuannya apa gitu, Mas? Nah, kayaknya gitu. Ada beberapa sumber tuh yang kayak gitu. Jadi, yang ditulis itu 4, 7, atau apa gitu, tapi nanti disatuannya kali 10 pangkat 3 gitu-gitu. Nanti disesuaikan aja. Oh, berarti di situ maksudnya misal 10,4 tuh 10,4 kali 10 pangkat 3 gitu. Iya, kemungkinan bisa kayak gitu. Oh, baik, terima kasih, Mas. Terus, RR, nadi, suhu tubuh, oke, ke bawah. Ini obat tergantung situ. Ya. Lanjut aja ke bawah, terus langsung ke diagnosis lagi. D itu Ni 5,3 itu redaksinya apa ya di NCPT? Bukannya penurunan ya kalau L5,3 itu? Coba buka NCPT-nya. Ini Asupan kalau energi di DMT apa? yang booming itu Ni 5,3 inadequate protein energy intake, Mas. Itu di mana? DMT. Oh, kalau diagnosis pakai NCPT ya. Kalian punya NCPT. Jadi pembuatan diagnosis, kalau assessment itu pakai IDNT boleh. Kalau diagnosis rujukannya pakai NCPT ya, yang warnanya putih. Kalau IDNT kan itu warna kuning ya. Itu yang buat assessment. Karena untuk diagnosis itu ada pembaruan kalau di NCPT.
Ada punya nggak? Udah beli belum? Belum. Kebetulan belum dikasih tahu sih Mas. Pakai itu kalau NCPT enggak. Nutrition Diagnosis. NI 5.3. Nah, 5.3 itu kalau di NCPT dia di Quest Nutrient Needs, berarti penurunan kebutuhan zat gizi. Kalau kalian mau pakai yang inadequate energy intake itu pakai NI 1.2. Ya, itu diganti kodenya. Nanti dicek lagi di NCPT yang warna putih. Tidaknya kalian mulai dihafalkan ya. Ini nanti pas ujian itu full tutup. Jadi yang sering keluar tuh dihafalkan NI 1.2, kemudian NI 2.1. Kalau NI 1.2 itu inadequate energi intake atau asupan energi inadequat. Kalau 2.1 itu asupan oral inadequat gitu. Terus ada lagi NI 5.3 itu penurunan kebutuhan zat gizi. NI 5.1 itu peningkatan kebutuhan zat gizi gitu. Itu ya maksudnya yang sering keluar sih. Ini kodenya diganti ya ini yang NI 5.3 ini diganti NI 1.2 inadequate energy intake atau asupan energi inadequat. Ini proteinnya dihapus. Iya Mas. Oke, terus berkaitan dengan peningkatan kebutuhan ini dengan pemenuhan energi terus pengurusan. Ini proteinnya dihapus aja ya, energi aja. Iya. Hmm. Terus asupan karbohidrat. Kenapa etiologinya peningkatan kebutuhan karbohidrat akibat infeksi? Ayo. Ini kalian ngerjainnya gimana? Bareng-bareng atau dibagi? Yang diagnosis siapa gitu? Kerjaan bareng-bareng Mas. Mas. Bareng-bareng ya. Nah, Itu coba kemarin kenapa? itu kemarin sebelum nanya ke Mas Miko itu udah di Hmm? highlight tapi eh, nggak kejawab mungkin sama Mas Miko. Terus kita bingung itu apa udah benar atau gimana? Soalnya juga bingung etiologinya apa. Tuh, sebenarnya kalau memang eh, jadi kalian harus itu ya tahu kapan diagnosis ini ditegakkan gitu. Misal inadequate energy intake. Nah, kalau energi itu kita bicaranya tiga zat gizi makro, karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau ketiga-tiganya ini memang semuanya inadequat alias semuanya defisit, maka diwakili dengan NI yang tadi 1.2 tadi boleh. Jadi inadequate energy intake. Jadi itu sudah meliputi tiga gitu. Kalau kalian nanti di pasien itu misalnya secara asupan makan kurang, secara cairannya juga kurang, nah itu mulai boleh ditegakkan energi bukan yang inadequate oral intake. Kalau oral itu kan semuanya yang bisa masuk mulut ya entah itu makanan, entah itu minuman gitu. Nah, itu baru oral intake gitu. Soal energi itu kayak gitu. Jadi atau mungkin nanti salah satu ada yang eh, jomplang, misalnya proteinnya dia rendah, karbohidratnya rendah, terus kemudian lemaknya tinggi atau normal. Nah, itu boleh pakai energi apa pakai yang energi ini boleh gitu. Jadi energi kan total zat gizi makro ya gitu. Nah, biasanya dosen-dosen itu maunya beda-beda. Ada yang mau di breakdown, ada yang enggak. Kalau Pak Domi itu biasanya maunya diperinci, jadi karbohidrat sendiri, lemak sendiri, protein sendiri gitu. Tapi selama kemarin di kampus sama di rumah sakit, itu biasanya kan kita yang simpel-simpel aja ya. Jadi yang paling sering tuh yang ini, inadequate energy intake atau oral tadi gitu. Emangnya secara teori kalau infeksi itu butuh peningkatan karbohidrat ya? Gimana teorinya kalau selama infeksi?
Kalian sudah dapat itu ya, patofisiologi kan ya? Patofisiologi penyakit semester lalu atau semester ini? Semester lalu, Mas. Semester lalu, oke. Jadi patofisiologi penyakit itu juga harus paham ya. Pasien dengan infeksi, artinya kan ada inflamasi. Nah, ketika tubuh mengalami inflamasi, mengalami jejas, mengalami perombakan jaringan, kerusakan jaringan, nah itu yang berperan utama yang dirombak oleh tubuh itu adalah protein gitu. Jadi untuk selama infeksi itu sebenarnya membutuhkan protein yang lebih. Jadi bukan karbohidrat. Kalau peningkatan karbohidrat itu biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes. Gitu. Itu pun juga karbohidrat kompleks. Terus ada lagi nanti kebutuhan peningkatan kebutuhan lemak. Itu pada pasien-pasien dengan gangguan paru-paru atau pernafasan. Karena pada pasien dengan gangguan paru-paru atau pernafasan, dia itu tidak boleh mendapatkan asupan karbohidrat yang banyak. Jadi dia karbohidratnya rendah, di bawah 50%. Gitu. Karena apa? Karbohidrat itu kan susunannya ada karbon, hidrogen, sama oksigen. Nah, selama paru-paru itu mengalami gangguan, kalau karbohidratnya terlalu banyak, maka nanti zat arang yang dibuang oleh tubuh itu juga terlalu banyak. Itu nanti akan membebani kerja paru. Gitu. Jadi untuk menegakkan diagnosis itu kita juga harus tahu penyakitnya apa, terus zat gizi yang berpengaruh dengan penyakit itu apa. Gitu ya. Terus kemudian kira-kira diagnosis NI581 ini perlu ditegakkan atau enggak? Nggak usah, Mas. Jadi langsung yang Hmm, di NI yang tadi yang 5.3 itu diganti satu yap. titik dua itu ya, Mas. Hmm, betul. Nah, itu ntar yang di NI yang 1.2 yang energi intake itu untuk karbohidratnya dimasukkan ke situ juga atau jadi cuman energi langsung terus ntar itu buat sign and systemnya itu langsung apa pemenuhan kebutuhan energi aja, Mas. Yang proteinnya ini juga dihapus gitu kan. Proteinnya dihapus. Jadi kalau yang NCP terbaru itu cuma inadequate energi intake. Jadi asupan energi inadequat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan energi akibat penyakit infeksi ditandai dengan pemenuhan kebutuhan energi sebesar berapa gitu. Ya, Oh gitu. Berarti untuk protein dan karbohidratnya itu udah nggak usah gitu ya, Mas ya. nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Iya, Mas. Oke. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ya, karena diagnosis ini dia harus match dari awal gitu. Atau mungkin ada yang masih bingung cara membuat diagnosis. Terus NI 5.4. 5.4 itu bunyinya apa? Bentar. NI 5.4. Kalau di NCPT itu imbalance of nutrient. Jadi ketidakseimbangan asupan zat gizi. Kalau penurunan kebutuhan lemak yang aku bilang tadi, NI 5.3. Jadi di sini bunyinya decrease nutrient needs specify. Jadi mau apa yang mau diturunkan? Iya Mas, ini yang di IDNT beda. Tapi itu berarti yang di Mas itu yang NI 5.3 itu Mas. Mm-mm. Ya, Nanti dicek lagi ya. Semuanya sekarang pakai NCPT ya kalau buat diagnosis. Murah ya. kok bukunya berapa itu? 30.000 atau berapa itu? Terus lanjut. Hmm, ini boleh ditegakkan untuk penurunan kebutuhan lemak ini karena memang kan pasien ada gangguan intoleransi lemak ya. Kalau gangguan intoleransi lemak itu berarti dia tidak bisa mencerna lemak dengan baik. Nah, memang kalau memang nanti intervensi kalian itu kebutuhan lemaknya diturunkan, berarti di diagnosis harus ditegakkan. Gitu. Ini baru boleh. Terus NC, gangguan gastrointestinal berkaitan dengan penurunan fungsi gastrointestinal ditandai dengan diare cair akut akibat alergi susu sapi. Yang akibat alergi susu sapi itu dihapus aja, Dek. Disebutkan aja diarenya cair akut itu dia berapa kali gitu. Ada nggak di itunya ada ya? Ini dengan ini berkaitan penurunan fungsi gastrointestinal atau gangguan boleh sih. Jadi etiologi itu sebenarnya juga ditegakkan dari hal-hal yang sudah dimaksud di NCPT. Itu ada kok di NCPT itu etiologi yang boleh dipakai apa gitu. Misal
Di sini ada pathological or physiological causes that result in increase energy requirement atau apa, decrease ability gitu. Nah, kalau ini berarti kan berkaitan dengan gangguan patofisiologi ya, akibat penyakit. Boleh. Gangguan patofisiologi atau gangguan patofisiologi pada fungsi gastrointestinal itu juga boleh. Redaksinya menyesuaikan aja sesuai dengan di NCPT. Terus malnutrisi NI 5.2. NI 5.2. Malnutrisi kok NI ya, Dek? Bukannya NC ya? NI 5.2 itu inadequate protein energy intake. 4.1 ya. Apa? NC 4.1 kalau nggak salah. Iya, kalau malnutrisi ini harusnya NC ini. NI itu intake. Nggak mungkin malnutrisi itu intake. Iya Mas, ini kemarin masih ikut yang IDNT itu Mas. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Nanti dicek lagi ya yang ini kode-kodenya. Ya, oke Mas. Hmm. Berkaitan dengan program penerimaan makanan akibat PJB, ditandai dengan BBB lila. Oke. Mas, oh, berarti yang Hmm. malnutrisi ini tinggal diganti kodenya aja ya Mas ya? Hmm, hmm, hmm. Oke. Terus yang Ni 5.10.1 intake natrium inadequat. Ini enggak Mas sebenarnya. Tadi itu bingung saya kan natriumnya sama hasil yang di data biokimia itu beda gitu loh Mas yang di perhitungan. Tadi bingung Hmm. bikin diagnosisnya sama Nah, kloridanya juga. oh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau memang nggak dimasukkan diagnosis tapi diintervensi itu boleh. Oh gitu. Iya Mas, tadi sama yang cairan juga itu berarti nggak usah dijadikan problem juga nggak apa-apa ya Mas? Eh, ini kan pasiennya kan PJB ya. Sebenarnya ini penurunan boleh sih ditegakkan. Penurunan kebutuhan cairan atau penurunan kebutuhan natrium mungkin atau penurunan kebutuhan klorida gitu. Kalian cari referensi lagi kira-kira untuk pasien penyakit jantung itu apa saja yang dibatasi gitu. Biasanya kalau jantung itu memang yang utama adalah dibatasi apa asupan cairan gitu. Jadi kan asupan cairan juga berlebih ya. Kalau memang mau ditegakkan penurunan kebutuhan zat gizi atau penurunan kebutuhan cairan gitu juga boleh. Penurunan kebutuhan cairan berkaitan dengan patofisiologi akibat gangguan apa PJB ditandai dengan hasil recall atau apa gitu boleh. Wah, nah ini tujuan dietnya ini sesuai dengan problem ya, Dek, yang didiagnosis. Nanti urutannya urut ya dari atas ke bawah. Meningkatkan atau memenuhi. Kalau menurutku memenuhi aja sih, memenuhi kebutuhan energi gitu gitu boleh. Nah, ini yang nggak match. Di atas tadi katanya natriumnya intake-nya inadequat, ya kan? Terus di bawah ini tujuan dietnya mengurangi asupan natrium. Kira-kira masuk eh, kira-kira nge-match nggak? Berhubungan atau enggak? Harusnya kalau Oh, mengurangi itu gimana? itu yang didiagnosis intake natrium inadequat itu belum diperbaikin soalnya kemarin itu pas perhitungan di asesmen itu natriumnya inadequat tapi sekarang berlebih. Ah, gitu. Oke. Nanti ini diperbaiki lagi ya. Terus mau tanya juga, jadi kan Mm-mm. eh, kadar natrium darahnya itu di hasil biokimia itu rendah, tapi di Mm. intake natrium yang dikasihkan pakai panenteral itu Mm-mm. natriumnya lebih, itu gimana, Mas? Nah, itu kan secara asupan ya. Maksudnya natrium yang masuk dalam tubuh itu kan nanti nggak semuanya 100%. Kan misal kita makan, kita misal deh yang tadi dia minum susu, kandungan natriumnya sekian. Nah, nanti kan dia masuk ke pencernaan, masuk ke lambung.
melalui absorpsi, terus kemudian yang diutilisasi kan nggak semuanya ya. Terus ketambah yang nggak masuk, yang masuk darah tuh nggak semuanya diutilisasi oleh tubuh gitu loh. Belum lagi nanti dia masih diare, belum lagi dia masih apa mungkin apa ya? Yaitu sih kayak diare itu ya sih yang paling banyak kehilangan elektrolit. Jadi kalau memang diare kan eh, kehilangan elektrolitnya tinggi ya. Natrium, kalium, klorida itu berarti hilang dalam jumlah yang besar. Meskipun secara asupan itu dia tinggi. Itu yang perlu diperhatikan. Gitu ya, Nesya tadi. Siapa tadi yang tanya? Terima kasih, Mas. Oke. Jadi ya wajar aja kalau secara asesmen dia berlebih, tapi ternyata di darahnya rendah itu nggak apa-apa. Mas Miko mau tanya, Hmm, itu kan tadi yang didiagnosis kalau karbohidratnya mau dihilangin, berarti nanti di tujuan dietnya yang karbohidratnya juga ikut dihilangin ya, Mas? iya, dihilangin. Jadi tujuan diet itu minimal sejumlah diagnosis. Tuh, kalau kalian mau menambahkan yang masih berkaitan boleh, tapi jumlahnya itu minimal sesuai dengan jumlah diagnosis yang telah dibuat. Dan munculnya dari problem. Kalau misalnya di diagnosisnya tadi karbohidratnya dihapus, berarti di tujuan dietnya juga dihapus. Gitu ya, Kanisha. Iya, terus itu kan tadi yang asupan energi inadekuat, tadi kan yang awalnya kan energi protein. Nah, Hmm. karena ini kan infeksi, jadi proteinnya kan juga perlu ditingkatin. Nah, kita tetap ngikutin problem ada di diagnosis, jadi kayak memenuhi kebutuhan energi aja, apa digabungkan langsung memenuhi kebutuhan energi protein gitu ya, Mas? Digabung boleh, di breakdown juga boleh. Kalau misal kalian mau menegakkan peningkatan kebutuhan protein di diagnosis, itu juga dipersilahkan kalau memang di tujuannya itu membreakdown proteinnya sendiri. Gitu. Tapi kalau kalian inginnya jadi satu kayak gitu, jadi satu juga boleh, di highlight proteinnya juga boleh. Gitu. Oke, Mas, makasih, Mas. Hmm, terus prinsip diet. Nah, prinsip diet ini eh, bener sih kayak gini. Jadi kalau di kampus itu mungkin nanti kalian ketemu dosen-dosen itu masih beda-beda ya maunya. Prinsip diet itu ada yang cuma meng-highlight berapa zat gizi gitu kayak mungkin tinggi energi, tinggi protein, atau rendah garam, atau rendah lemak. Itu nanti wajar sih. Nanti kalian ngikut aja yang disarankan dosen yang pas presentasi kalian itu siapa gitu ya. Karena nanti maunya beda-beda. Tapi kalau nanti di rumah sakit biasanya mereka maunya memang yang lengkap gini. Prinsip dietnya misalnya tinggi energi, tinggi protein, terus rendah garam itu bisa. Terus ada RPRL, rendah protein, rendah lemak. Gitu. Jadi highlight yang memang di itu aja. Ini boleh kayak gini, energi tinggi, protein tinggi. Jadi karbohidratnya dihapus ya. Terus pembatasan lemak, pembatasan natrium. Oke. Nah ini diperinci ya, dek, yang salah diet. Nggak usah energi tinggi itu nggak usah. Kan ini udah dimasukkan di prinsip diet. Jadi syarat diet itu menjelaskan apa yang di prinsip diet. Prinsip diet itu mewakili syarat diet. Nah, makanya yang syarat diet itu harus diperjelas. Jadi misalnya energi diberikan sebesar berapa kalian, jangan rentang gini, berapa yang kalian kasih. Energi diberikan 100 gram per energi kok 100 gram ya, Dek? Ini 100 kilokalori maksudnya. Mungkin 100 kilokalori ya. Energi tinggi yaitu 100 kilokalori per kilogram berat badan, yakni berapa? Berapa wes tadi itu. Oh, itu berarti langsung nggak usah pakai rentang, langsung 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari, terus langsung hasil dari perhitungannya itu ya, Mas? Iya, terus kalau memang ada rekomendasi siapa gitu tulisnya aja. Energi diberikan sesuai rekomendasi apa gitu. Sebesar sekian gitu. Terus protein. Protein diberikan 2 gram per kilogram berat badan per hari. Terus yakni berapa misal 10 gram dengan apa misalnya sumber protein dengan nilai biologis tinggi. Dalam kurung misalnya protein dari sumber hewani gitu boleh.
terus karbohidrat diberikan berapa gitu. Lemaknya berapa? Lemaknya di berapa persen? Lemaknya 20%. Nah, ini jadi keperjelas. Lemaknya tuh yang mau kasih tuh lemak apa? 20% tuh lemak apa aja? Wah, ada lemak jenuh berapa? Lemak tidak jenuh berapa? Atau mungkin mau dispesifikan lagi menjadi omega 3 atau apa gitu. Itu boleh. Jadi memperjelas. Gitu. Karena kan nanti mewakili dari prinsip diet itu ya. Jadi yang di sini tuh sejelas mungkin. Natrium dibatasi. Jadi misalnya natrium dalam eh, natrium diberikan sesuai dengan rekomendasi XXX, yakni 2 mili ekuivalen per kilogram berat badan atau sekitar berapa miligram gitu sehari. Itu ya. Oke, jenis dietnya TKTB. Boleh terus ke bawah. Mas izin tanya, Hmm, kan itu kan di tujuan dietnya kemarin kita bilangnya kalau energi itu diberikan secara bertahap. Nah, hmm, itu di syarat diet itu perlu kita perinci secara bertahap itu sekian hari berapa kilokalori atau yang langsung aja gitu, Mas. boleh. Boleh di di itu diberikan secara bertahap gitu. Kalian mau menyebutin berapa? Misalnya di hari pertama targetnya 75%, di hari kedua 100%. Boleh, diperinci lagi juga boleh. Yang penting yang jelas aja gitu. Tapi kalau di realnya kan memang kita asesmen tiap hari ya. Jadi misalnya hari ini ada pasien masuk satu bangsal gitu. Terus kita udah sonde semuanya, terus besok pagi kita tanyain lagi. Misalnya tanya kemarin asupan makannya gimana? Misal kemarin dapat bubur halus gitu. Oh ternyata pasiennya nggak mau kalau bubur halus masih mual muntah. Terus kita tawarin, oh ternyata kalau misalnya bubur kasar gimana? Boleh. Kalau misalnya nasi gimana? Gitu. Jadi kalau di aslinya itu assessment itu tiap hari gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi meskipun kita intervensi untuk jangka panjang itu pun tetap di assessment itu tiap hari gitu. Jadi kalau kalian menuliskan ini mau untuk jangka beberapa hari, 3 hari itu boleh. Tapi nanti pasti assessmentnya beda-beda lagi. Dan kalau assessment beda, pasti diagnosis gizinya beda lagi. Gitu. Jadi boleh sih kalau kalian mau memperjelas, diberikan bertahap di hari pertama berapa, di hari kedua berapa, itu juga boleh. Gitu. Oke, Sukma. Oke, Mas. Terus ke bawah. Ini perhitungannya sesuai dengan assessment tadi ya, sama. Iya, Mas, sama. Oke, langsung lanjut ke bawah. Pasien tadi di awalnya berapa kali, Dek, sehari? Awalnya 8 kali delapan ya? kali. Terus kenapa menjadi 6 kali? Kemarin tuh kita mikirnya karena ini kan kita udah pakai fase transisi gitu ya. Jadi Hmm. pemberiannya itu kayak lebih dipadetin lagi gitu. Gitu sih Mas kemarin. Tapi kalau 6 kali, sekali pemberian berapa? Iya, ini kemarin masih belum diganti Mas. Soalnya kebutuhan cairannya kemarin tuh masih 780. Oh, gitu. Boleh sih kalau mau di itu jadi 6 kali. Tapi pasien juga sadar ya. Eh, boleh sih kalau 6 kali. Masih applicable gitu, masih bisa diterapkan. Kan itu misal ini pasien asli gitu kan pemberiannya juga nggak mengganggu jam tidur ya. Jam 7, jam 10, 12, jam 3 sore. Oke, boleh. Ada tuh dulu tuh kalau dari yang angkatanku jadi pemberiannya tuh ada yang 8 kali terus subuh-subuh jam 2 jam 3 itu dikasih gitu ya kita kan nggak tahu ya itu dikasih asli atau enggak tapi ternyata juga diperhitungkan apalagi kalau kalian kalian makan gitu. Masa iya subuh-subuh bangunin pasien cuma minum susu atau cuma apa kan juga enggak itu ya jadi diperkirakan aja apakah di pemberian sekian dengan waktu sekian itu bisa diterapkan secara asli atau enggak kalau ini menurutku bisa sih oke bawah makanan cair penuh
pemberiannya oral. Ini masih belum buat buat itu semua ya. Buat apa ini? Diet. Masih belum, Mas. Kalian udah ngerjain yang atas atas Tapatov, bla 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 itu? Belum. Yang teori-teori itu loh, Dek. Ini udah dikerjain beberapa sih, belum semuanya yang part-of itu. Ini datanya kapan ya? Dikumpulinnya kalau nggak salah eh Senin. Senin apa Selasa gitu. Waduh. Senin jam 8 pagi. Iya. Senin, Mas. Terus Tapatov kalian belum sama sekali. Kalian pernah lihat kan cara buat Tapatov itu? Masa belum? Udah kan ya? Yang bagan-bagan itu kan, Mas. Yang bagan-bagan banyak gitu. Kalian satu kelompok berapa anak ya? 30-an nggak sih? Ya, 37. 37, Nah, Mas. nah, next pengerjaannya dibagi aja nggak apa-apa ya, Dek. Iya, ini dibagi gitu, Mas. Ada yang ngerjain part-of, assessment, diagnosis, intervensi, monef gitu. Sebenarnya udah dibagi ya. Iya. Nah, gitu, oke. Soalnya ini kan banyak ya. Dan Patov itu kalau di presentasi itu nanti juga dipresentasikan gitu loh. Dan Patov itu pembuatannya lama, terus biasanya untuk rekomend apa artikel yang dipakai itu juga banyak. Maksudnya referensi yang diperlukan tuh banyak gitu loh. Kalau saling tunggu-tungguan itu nanti nggak selesai. Terus yang ngerjain assessment nanti kerjasama sama yang bagian ngerjain perhitungan zat gizi. Awalnya gitu stepnya. Diusahakan assessment tuh paling cepet, maksudnya paling awal jadinya. Karena assessment itu menentukan langkah berikutnya. Jangan ngerjain sendiri-sendiri, nanti nggak match. Assessmentnya bilangnya apa? Misalnya inadequat. Terus nanti di apa? Misalnya di diagnosisnya katanya berlebih atau apa? Nah, itu kan nggak match. Jadi kalau bisa assessment itu sama perhitungan zat gizi itu nanti dikerjainnya bareng. Jadi misalnya yang assessment itu bagiannya 5 anak, perhitungannya 5 anak gitu. Itu pun jangan gerumpul satu anak cari energi semuanya gitu, nggak usah. Langsung dibagi-bagi aja biar cepat. Karena menurutku kalian kan jumlahnya lebih banyak ya, 2 kali lipat dari kami. Kalau di angkatan tahun lalu itu dietetik itu satu kelompoknya belasan, belasan orang gitu. Jadi setengah dari kalian. Nah, ini kayaknya dengan jumlah yang lebih banyak, kayaknya lebih cepet jadi gitu ya. Pokoknya asesmennya dikerjain dulu sampai fix, baru kalau udah fix nanti lanjut ke step berikutnya gitu. Biokim itu juga harus fix. Apa? Itu fix nanti baru ke diagnosis, kemudian intervensi, kemudian monitoring, evaluasi gitu. Terus ini ada yang ditanyain lagi? Mas mau tanya yang eh, kon rencana edukasi konseling gizi. Nah, itu Hmm, tujuannya itu harus sesuai sama tujuan yang di tujuan diet itu tadi apa gimana? enggak, beda. Beda. Jadi tujuan di konseling atau edukasi itu beda nanti. Gitu. Kalian mau edukasi atau konseling? Tahu bedanya nggak edukasi sama konseling? Tahu kan ya? Jadi kalau konseling itu personal. Kalau edukasi itu dalam jumlah yang banyak gitu. Kalau konseling itu kan ini pasiennya bayi ya gak mungkin dong kita konseling bayi. Nanti berarti sasarannya siapa? Pihak keluarga atau ibunya atau pengasuhnya atau pendamping gitu. Medianya terserah. Itu sekreatif kita sih kalau konseling edukasi gizi itu ngisinya. Tujuannya nanti juga itu memberikan apa edukasi atau informasi terkait pengetahuan apa gitu. Terkait kondisi perubahan kondisi patofisiologis pasien tentang apa ya itu yang terkait pasien itu terus materinya apa aja. Misalnya materinya terkait dengan kebutuhan zat gizi sehari pasien, kemudian apalagi bentuk makanan, terus medianya apa, misalnya pakai leaflet atau pakai buku foto makanan, pakai apalagi food model gitu-gitu.
Terus sasarannya siapa? Kalau memang pasiennya bisa diajak bicara, berarti pasien dan pihak keluarga. Kalau pasiennya nggak bisa diajak bicara atau belum paham kayak pasien bayi ini tadi, berarti ibunya, pengasuhnya, pendampingnya, atau pihak keluarga. Terus metode sama durasi. Metodenya apa? Misal diskusi. Terus durasinya berapa? Durasinya jangan lama-lama ya. 5 sampai 10 menit aja. Nggak usah terlalu apa sampai 15-20 menit itu nggak mungkin. Kalau diaplikasikan secara langsung kan nggak mungkin ya kita edukasi di tiap-tiap pasien di waktu yang selama itu. Toh pasiennya kalau di real life-nya kan banyak pasien, jadi pindah ke satu dari yang satu ke satu. Jadi durasinya 5 sampai 10 menit. Gitu. Oke, masih bingung atau ada yang ditanyain terkait itu edukasi konseling gizi? Sudah, Mas. Makasih, Mas. Oke, lanjut ke monitoring evaluasi berat badan. Kenapa 1 kali sehari, Dek? Siapa yang ngerjain ini? Monitoring evaluasi. Perubahan berat badan itu berapa itu waktunya? Bisa dimonitoring itu waktunya berapa lama jangkanya? Minimal 2 minggu kan ya? 2 minggu atau 1 bulan. 1 kali sehari ngapain? Masa tiap hari mau ditimbang? Kan juga enggak. Kalau yang berat badannya ditimbang tiap hari, itu pada pasien dengan edema. Jadi dengan pasien-pasien edema itu berat badannya dipantau tiap hari. Karena kan dia ada penumpukan cairan ya. Pasti dia nanti berubahnya secara drastis. Misal hari ini 25 kilo, bisa aja besok 27 kilo. Besoknya lagi 26 kilo gitu. Jadi itu ditimbangnya tiap hari gitu. Kalau untuk berat badan ini kalau pasiennya nggak ada edema, nggak ada masalah penumpukan cairan ya nggak usah 1 kali sehari. Nah ini meningkatkan berat badan supaya memiliki berat badan sesuai dengan standar menurut usia. Dalam jangka waktu kalian, misal pasiennya dalam di kalian beri asuhan gizi itu cuma 1 minggu, terus pulang. Kira-kira berat badannya meningkat atau enggak? Susah kan ya. Jadi tujuannya itu at least, jadi mempertahankan berat badan agar tidak mengalami penurunan. Itu yang paling masuk akal. Jadi mempertahankan berat badan. Kalau meningkatkan itu apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi kan dalam jangka waktu yang lama ya. Untuk yang sekarang itu kan yang penting kita pasien itu tidak mengalami penurunan berat badan selama dirawat di rumah sakit gitu. Jadi yang utama itu adalah mempertahankan berat badan agar tidak jadi penurunan. Oke, terus ke biokimia. Oke, kalau ini boleh. Jadi kalau biokimia itu mirip-mirip sih. Jadi kayak mencapai dalam kadar rentang normal gitu. Oke, ke bawah, bawah, bawah terus. Ini historinya kita langsung energi total, foto recall dan komstak. 90 sampai 110. Hmm, boleh sih kalau kalian mau 90 sampai 110. Tuh. Nanti kan referensinya banyak ya ini kalau visual apa target untuk asupan itu. Kalau untuk pasien rumah sakit secara asli, secara pengalamanku kemarin itu eh, targetnya itu 80. Jadi 80% itu udah baik, apalagi untuk orang sakit ya. Orang normal aja itu 90 sampai 110. Orang sakit itu 80 itu sebenarnya udah baik. Itu pakai
versi WNPG 2012. Tapi ada juga WNPG yang lama atau ini yang Depkes kalau nggak salah yang 99, dia bilangnya 90 sampai 110. Boleh. Nanti kalau misal selama diskusi di kelas nggak diperdebatkan, nggak atau nggak ada revisi dari Bapak Ibu dosen, boleh silakan pakai 90 itu ya. Oke, ke bawah. Tein, natrium. Oke. Tadi kan juga ada klorida ya. Kalau ada memang di intervensi tadi yang klorida juga masuk sini juga. Ya, oke. Oke, ada yang ditanyain? Izin bertanya, Mas. Hmm, Yang di Monef itu kan eh, mengikuti sign and symptom dari diagnosis. Nah, kalau hmm. di biokimia itu, yang didiagnosis itu cuma ada mineralnya, cuma ada sodium aja. Nah, tapi di biokimianya itu ada Hb sama yang rendah itu Hb, HCl sama RBC kan. Nah, itu perlu dimasukin ke Monef atau nggak usah ya, Mas? Nah, ini kan kita masih tahap belajar ya. Jadi kalau tahap belajar itu dimasukin yang bermasalah semuanya di Monad nggak apa-apa gitu. Tapi kalau eh, aslinya secara Monef asli kita Monef itu yang secara kegizian aja gitu. Jadi kayak lab hasil lab atau fisik klinis tuh sebenarnya nanti pun kalau di magang itu nggak terlalu dijadikan itu ya karena kan kita fokusnya di gizinya aja gitu. Jadi yang memang di Monef itu yang asupan. Tapi karena kalian masih belajar itu di semuanya ditulis boleh. Gitu ya. Siva ya. Baik, Mas, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Ingin tanya Mas, Hmm. terkait yang diagnosis NC tadi, dia itu kan Hmm. disebutkan kalau terjadi gangguan gastrointestinal. Hmm. Sedangkan di kasus atas itu dia itu nggak disebutkan atau nggak, ya di soal itu nggak disebutkan kalau dia ada gangguan gastrointestinal. Tapi emang dia itu kena diare. Nah, apakah dengan dia kena diare kita bisa langsung mendeskripsikan bahwa dia terkena penurunan fungsi gastrointestinal? Ya, boleh. Jadi memang itu kan tersirat, ya. Maksudnya tersirat itu memang diagnosis kan menyebutnya secara real, secara oh ternyata dia mengalami diare. Gitu. Nah, secara tidak langsung kan kalau diare itu kan berarti ada hubungannya sama fungsi gastrointestinalnya gitu. Kalau mau ditegakkan ada gangguan fungsi gastrointestinal, boleh-boleh aja gitu. Di Hmm, NP tadi kan. terima kasih, Mas. Iya, coba ke atas deh, yang apa itu yang mulai dari bagan patof mungkin kalau belum ini belum jelas sama sekali ya patofnya. Kalian buatnya di apa? Patof itu di Draw io bisa di apa lagi ya itu? Ada nggak beberapa website atau apa itu yang bisa buat bahan patof secara barengan? Jadi belum belum ada sama sekali bagan patofnya ya. Hmm, nah ini sebenarnya untuk yang manifestasi klinis ke atas itu cuma secara referensi aja ya. Jadi kalian cuma cari-cari aja di Google gitu terkait penyakitnya apa-apa. Jadi itu bebas nggak ada ketentuan sih kalau itu. Cuma bacaan aja. Kalau kerangka patov ini ya yang tadi harus ada penjelasan patovnya juga. Kerangka patov itu semuanya ya mulai dari penyebabnya apa, terus diagnosis sampai muncul diagnosisnya apa, nanti biokimia yang bermasalah itu juga harus masuk, obat-obatan tadi semuanya masuk, fisik klinis yang bermasalah masuk, terus terkait asupan juga masuk gitu.
Terus karena belum ada ini nanti coba dikerjain itu aja. Ini yang ngerjain Patov banyak banyak anak kan ya, maksudnya nggak cuma sedikit karena Patov ini eh, cukup kompleks gitu. Jadi kalau cuma satu dua tiga anak kayaknya kurang. Gitu. Apa? Oke, 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 oke sih. Untuk first time ini udah itu ya, udah cukup bagus gitu. Maksudnya urut-urutannya, pengerjaannya mulai terstruktur. Gitu. Terus nanti pengerjaannya ini di rolling ya, Dek. Jadi misalnya ada yang nah 10-an enggak, Dek. Misalnya tujuannya dapat patos. Terus next next kasus terus di rolling lagi ada yang ganti ke assessment. Terus yang kelompok assessment di next pertemuan itu ganti lagi ke diagnosis. Jadi biar semua anak itu merasakan pengerjaannya semuanya. Karena nanti pas ujian dietetik itu kan pengerjaannya sendiri-sendiri ya. Terus ada ujian lisan juga gitu. Jadi nanti kasihan kalau yang ngerjain itu aja, terus yang ada yang nggak paham gitu. Ya, jadi diskusi aja nanti di itu aja di rolling bagiannya. Tuh. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Ada yang masih bingung? Udah cukup ya semuanya ya? Udah itu ya, udah apa? Udah selesai. Nanti dicek lagi. Tadi saran-saranku dicek lagi. Yang diagnosis tadi kode-kodenya. Terus nanti ini tinggal ini patok dan lain-lain itu tinggal itu besok selesai kayaknya bisa sih. Ya, kalau nanti ada pertanyaan ditanyain lagi aja nggak apa-apa. Tuh, oke. Ini bisa ditutup ya teman-teman. Iya, Mas. Iya, Mas. Oke, jadi silahkan kalau ada yang mau tanya lagi nanti melalui WA boleh. Kalau kalian di next kasus nanti boleh juga kayak gini aja diskusi langsung diskusi gini aja biar enak ya. Soalnya kalau WA tuh ngetik panjang-panjang gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, semangat kerjainnya nanti pasti bisa kok sampai akhir gitu ya. Oke, aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama. wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Selamat